Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai ERP atau lebih tepatnya di aplikasi Odoo ERP. Jadi Odoo ERP itu adalah sebuah perangkat lunak manajemen bisnis yang terintegrasi berbasis open source yang menawarkan berbagai modul untuk mengelola berbagai aspek operasional perusahaan. Odoo ERP itu dikembangkan oleh Odoo Ace.ai atau sebuah perusahaan yang berbasis di Belgia. Odoo telah menjadi salah satu solusi ERP yang paling populer digunakan oleh berbagai skala bisnis mulai dari startup hingga perusahaan besar. Lalu selanjutnya ada fitur Odoo. Di dalam fitur Odoo itu terdapat 6 modul. Yang pertama modul akuntansi dan keuangan. Di dalamnya terdapat fitur utama yaitu pelaporan keuangan otomatis, pencatatan transaksi, rekonsiliasi bank, serta pelacakan pajak dan pembuatan faktur. Lalu modul yang kedua itu CRM atau Customer Relationship Management. Fitur utamanya yaitu mengelola prospek dan peluang, melacak interaksi pelanggan, serta otomatisasi proses penjualan. Lalu model yang ketiga yaitu manajemen inventaris. Fitur utamanya yaitu pemantauan stok secara real time, pengelolaan barang atau pengelolaan gudang, dan interaksi dengan modul pembelian dan penjualan. Lalu modul yang keempat yaitu e-commerce dan website. Fitur utamanya yaitu membuat dan mengelola toko online serta terintegrasi dengan inventaris akuntansi dan modul lainnya. Lalu modul yang kelima yaitu manajemen project. Fitur utamanya yaitu membantu perencanaan proyek, pelacakan tugas, dan kolaborasi tim, serta pelaporan kemajuan proyek. Lalu modul yang terakhir yaitu sumber daya manusia. Fitur utamanya yaitu pengelolaan penggajian, absensi dan cuti, serta yang terakhir rekrutmen dan evaluasi kinerja karyawan. Selanjutnya ada versi Odoo. Jadi di dalam versi Odoo itu terdapat dua, yaitu yang pertama versi komunitas atau Community Edition. Jadi versi ini itu adalah gratis dan open source, dan versi ini juga cocok untuk bisnis kecil serta startup dengan kebutuhan yang sederhana. Lalu versi yang kedua yaitu versi Enterprise atau Enterprise Edition. Jadi di dalam versi ini itu berbayar dengan biaya lisensi per pengguna dan menyediakan fitur tambahan seperti pelaporan lanjutan. Selanjutnya ada implementasi Odoo dalam akuntansi. Implementasi yang pertama yaitu pengelolaan keuangan yang dapat mempermudah pencatatan transaksi otomatis dari modul penjualan dan pembelian, serta juga dapat mendukung laporan keuangan sesuai standar akuntansi. Lalu implementasi yang kedua itu adalah pelaporan keuangan yang dapat memberikan laporan keuangan yang dapat disesuaikan seperti neraca, laba rugi, dan arus kas, dan juga dapat mendukung audit dan kepatuhan regulasi. Yang terakhir, implementasi pada manajemen aset yang dapat melakukan pelacakan aset tetap serta perhitungan depresiasi otomatis. Selanjutnya ada analisis Odoo ERP. Jadi kita akan menganalisis melalui fiturnya dulu. Jadi di dalam fitur Odoo itu tuh sangat lengkap dan modular. Jadi memungkinkan pengguna memilih modul yang dibutuhkan tanpa harus menggunakan semua fitur. Modul akuntansi sangat relevan untuk kebutuhan pencatatan, analisis, serta pelaporan keuangan. Lalu analisis yang kedua itu terhadap kemudahan penggunaan. Jadi antar muka yang sederhana dan modern itu tuh sangat cocok untuk pengguna dengan ataupun tanpa pengalaman teknis. Lalu analisis yang ketiga yaitu efisiensi. Jadi adanya automasi proses seperti rekonsiliasi bank dan pembuatan laporan itu dapat menghemat waktu serta mengurangi kesalahan manusia atau yang biasa disebut dengan human error. Lalu analisis yang terakhir itu terhadap relevansi dengan akuntansi. Jadi Odoo ERP ini sangat relevan, terutama untuk usaha kecil seperti startup hingga menengah yang membutuhkan solusi terintegrasi untuk akuntansi dan operasional bisnis. Lalu yang terakhir kita akan membahas Odoo ERP berdasarkan biaya, kompleksitas, keterbatasan, serta
masalah lain yang terdapat di Odoo ERP. Yang pertama, dalam biaya. Jadi di dalam Odoo itu ada dua versi, yang gratis serta yang berbayar. Tetapi walaupun berbayar, biaya lisensinya itu lebih terjangkau dibandingkan dengan aplikasi ERP lainnya. Lalu yang kedua itu terhadap kompleksitas. Implementasi mudah untuk UKM, tetapi untuk perusahaan besar mungkin memerlukan waktu lebih lama dan keahlian teknis yang lebih mendalam. Lalu berdasarkan keterbatasan, fitur Odoo ini versi komunitasnya atau versi gratisnya itu sangat terbatas dibandingkan versi enterprise. Lalu juga tidak semua integrasi berjalan sempurna tanpa kustomisasi tambahan. Lalu masalah lainnya yang terdapat di aplikasi Odoo sendiri, itu ketika Odoo memperbarui versi, itu ada kemungkinan kustomisasi atau modul pihak ketiga tidak kompatibel dengan versi baru. Sekian pembahasan kita kali ini, terima kasih.